pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang garis dan sudut, khususnya hubungan antar sudut. Pada video sebelumnya kita udah belajar tentang sudut berpelurus, sudut berpenyiku, sudut bertolak belakang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sudut sehadap, sudut berseberangan, dan sudut sepihak. Oke, diberikan dua buah garis, kemudian garis ini sejajar ya, garis yang merah sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis, misalnya garis yang sejajar ini diberi nama garis K dan garis L, kemudian dipotong oleh garis M. Nah, garis yang memotong dua garis sejajar itu namanya garis transversal. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari dua buah garis yang dipotong oleh sebuah garis ini membentuk beberapa sudut. Nah, jadi ada beberapa istilah yang akan digunakan, yaitu sudut sehadap. Sudut berseberangannya terbagi menjadi dua, ada sudut dalam berseberangan atau biasa disingkat dengan SDB, sudut luar berseberangan SLB, sudut dalam sepihak SDS, sudut luar sepihak SLS. Mungkin cukup banyak, tapi sebenarnya konsepnya sangat mudah untuk kita ingat. Nah, jadi untuk sudut, dua sudut yang sehadap atau kita namakan sudut A dengan sudut B, dua buah sudut yang sehadap itu sama besarnya. Jadi sudut A sama dengan sudut B. Nah, ini juga berlaku untuk sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Jadi sudut yang kedudukannya seperti ini itu besarnya sama. Tapi untuk sudut yang sepihak, baik sudut dalam sepihak atau sudut luar sepihak, itu jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nah, supaya lebih mudah, Ibu akan memberikan angka di sini. Ibu menamakan sudut yang ini itu namanya 1, sudut yang ini namanya 2, ini 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang dinamakan dengan sudut sehadap adalah sudut yang namanya juga udah sehadap ya. Berarti hadapnya sama, menghadap sudut yang menghadap posisi yang sama. Jadi misalnya nih, sudut 2 dengan sudut 6. Ini kan sehadap nih, menghadap sesuatu yang sama. Arahnya ke sini. Oke, jadi 2 dengan 6 itu namanya sudut sehadap. Berarti besar sudutnya 2 itu sama dengan besar sudutnya 6. Selain ini apalagi yang sehadap? Nih, 1 dengan 5. Kalau kalian perhatikan, ini sehadap namanya. 1 dengan 5. Selain itu ada lagi 4 dengan 8. 4 dengan 8. Kemudian yang terakhir 3 dengan 7. Nah, ini adalah nama sudut sehadap, pasangan sudut sehadap. Cukup mudah untuk diingat ya. Oke, selanjutnya sudut dalam berseberangan. Nah, yang dinamakan berseberangan adalah patokan kita di garis M. Di garis M. Sebelumnya kita harus sepakati dulu yang namanya dalam dan manakah yang luar. Nah, daerah ini, yang kotak hijau ini adalah daerah dalam. Jadi di dalam dari dua garis sejajar bagian dalamnya itu namanya dalam, kemudian bagian luarnya yang ini, sisi luar dari garis sejajar. Jadi karena namanya berseberangan, M ini patokannya. Karena dalam berseberangan, berarti dalam tadi sini, ini patokannya, berarti seberangnya gini, menyeberang. Berarti pasangan sudut dalam berseberangan itu 2 dengan 8, kemudian 3 dengan 5. Itu adalah pasangan sudut dalam berseberangan. Berarti besar sudutnya sama, sesuai dengan ini ya, definisinya besar sudutnya sama. 2 dengan 8, besar sudutnya sama. 2 dengan 8 dalam menyeberang. Kemudian 3 dengan 5, besar sudutnya sama. Menyeberang itu patokannya garis M yang biru ini. Ini menyeberang namanya. Nah, sekarang sudut luar berseberangan. Tadi kan daerah luar itu yang ini ya. Ini daerah luar. Berarti berseberangan itu patokan kita garis M. Nah, sekarang kita pilih salah satu yang berada di luar. Misalnya yang nomor 1. Karena luar berseberangan berarti ini kita pilih yang di luar juga tapi nyebrang dari garis M. 1 nyebrang berarti 7. Maka besar sudut nomor 1 sama dengan besar sudut nomor 7. Karena kedudukannya sudut luar berseberangan.
Kemudian ada lagi 4. 4 dengan 6. Ini luar, kemudian menyeberangi si M ini. Itu namanya sudut luar berseberangan. Kalau sudut dalam berarti yang di dalam, kemudian nyebrang. Nyebrang gini. Oke, kemudian sudut dalam sepihak. Kalau namanya sepihak berarti dia dalam ruang yang sama. Kita anggap ya ini pihak yang satu, ini pihak yang dua. Mereka dibatasi oleh si M. Jadi M ini memotong menjadi dua belah pihak. Ini pihak satu, ini pihak yang kedua. Nah, kemudian kalau dalam sepihak, tadi kan dalam bagiannya ya ini nih. Ini bagian yang dalam, berarti dalam tapi sepihak. Berarti dia tidak nyebrang, berarti di dalam sini. Maka 3, pasangan sudut dalam sepihaknya adalah 3 dengan 8. Hanya itu tidak, ada lagi pihak yang ini. 2 dengan 5. Nah, kalau sudut dalam sepihak, sudut A ditambah sudut B itu 180. Berarti sudut nomor 3 ditambah dengan sudut nomor 8 itu hasilnya 180. Kemudian sudut nomor 2 ditambah dengan sudut nomor 5 itu juga 180. Nah, itu sudut dalam sepihak atau SDS. Kemudian SLS, sudut luar sepihak. Pengertiannya masih sama kayak tadi, kalau luar itu bagian sini, tapi dia sepihak, berarti tidak menyeberang. Maka 7 pada dalam pihak yang sama ini 4. Maka 4 dan 7 adalah pasangan sudut luar sepihak. Dia sepihak tapi berada di luar. Jadi 4 ditambah 7 hasilnya 180 derajat. Sudut nomor 4 dengan sudut nomor 7 hasilnya 180 derajat. Kemudian sudut nomor 1 dengan sudut nomor 6 itu sudut luar sepihak, berada di luar tapi di pihak yang sama. Maka sudut nomor 1 ditambah sudut nomor 6 dijumlahkan hasilnya 180. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Jadi yang dijumlahkan hasilnya 180 itu hanya sudut sepihak. Kalau sudut sehadap dengan sudut berseberangan itu kedua sudut besarnya sama. Supaya lebih memahami kita akan masuk ke contoh soal. Oke, berdasarkan gambar di samping, berikut ini yang merupakan pasangan sudut berseberangan. Kita lihat yang A, kecuali. Kita coba ya, lihat yang A, P1 dan sudut Q3. P1, Q3. Oh, ini ada 2 garis sejajar M dengan N, kemudian dipotong oleh L. Berarti patokan kita sih garis transversal ini untuk nyebrang. 1 dengan 3. Ternyata memang nyebrang ya. Sudut luar. Ini kan garis sejajarnya berarti luarnya sini dengan luarnya di sini. Dalamnya yang ini. Maka ini termasuk sudut berseberangan yaitu sudut luar berseberangan. Kalau P2 dengan Q4, P2 yang B ya, P2, Q4. Oh, ini juga sudut luar berseberangan, berada di luar dan menyeberang garis L. Kemudian P3 Q1, P3 Q1. Oh, ini juga nyebrang kan? Nyebrang tapi di dalam, berarti sudut dalam berseberangan. P4 dan Q1, P4 dan Q1. Oh, ini tidak nyebrang nih, tapi sepihak, berarti ini sudut dalam sepihak. Maka yang bukan pasangan sudut berseberangan adalah P4 dan Q1. Kita lihat, oke, jawabannya benar. Oke, berdasarkan gambar di samping, nilai X dan Y berturut-turut. Ini X, ini Y. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya. 100 derajat, ini yang diketahui hanya ini, 100 derajat. Kemudian yang ditanya X dengan Y. Kalau kita perhatikan, hubungan 100 dengan Y ini, mereka kan berada di pihak yang sama. Dan sama-sama ada di luar, sisi luar. Berarti mereka ini luar sepihak. Sudut luar sepihak. Nah, kalau luar sepihak gimana? Ingat, kalau sepihak berarti kedua sudut dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Berarti 100 ditambah Y hasilnya 180 derajat. Nih, 100 derajat ditambah Y sama dengan 180 derajat. Sudut luar sepihak. Maka, untuk mencari nilai Y, ini pindah ke sini jadi kurang 100. Dapatlah diperoleh nilai Y sama dengan 80 derajat.
Nah, Y-nya udah dapat nih 80 derajat. Berarti kalau kalian perhatikan, ini kan sudut berpelurus ya. X dengan Y itu sudut berpelurus. Kembali ke pelajaran di video sebelumnya. Berarti gimana? Kalau berpelurus, X ditambah Y hasilnya 180 derajat. Berarti 80, Y-nya kan 80 derajat. Ditambah X, hasilnya adalah 180 derajat karena saling berpelurus. Maka X sama dengan 180 derajat, ini pindah jadi kurang 80 derajat. 180 derajat kurang 80 derajat, hasilnya 100. Jadi diperoleh nilai X sama dengan 100 derajat, nilai Y sama dengan 80 derajat. Nah, hati-hati di pilihan A dengan di pilihan B. Karena yang diminta nilai X dan Y secara berurut, berarti kita sesuaikan X dulu baru Y. X-nya 100, Y-nya 80. Maka jawabannya yang A. Oke, benar. Sekian video pembelajaran kali ini. Masih ada satu materi tentang jam, menghitung sudut pada kedua jarum jam. Tapi itu di video selanjutnya supaya video ini tidak terlalu panjang ya. Oke.